wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Legianto dengan NIM 23074013. Pada kali ini saya akan membuat pada video ini saya akan membuat tugas besar pra-UAS mengenai project scheduling. Soalnya yaitu ada aktivitas A, kemudian presiden activity-nya nggak ada, kemudian durasinya 12 hari. Kemudian ada aktivitas B, kemudian ada presiding activity-nya itu AA, kemudian ada durasinya 8 hari. Kemudian ada aktivitas C, presiding activity-nya itu nggak ada, kemudian durasinya 2 digit pertama NIM. Karena NIM saya 23074013, 2 digit pertamanya itu 23, jadi durasinya 23 hari. Untuk yang aktivitas D, itu presiding activity-nya yang B, kemudian durasinya 25 hari. Kemudian ada activity E, presiding activity-nya itu C dengan D, kemudian durasinya 8 hari. Dan ada aktivitas F, presiding activity-nya itu E, kemudian durasinya itu 2 digit terakhir NIM. Saya terakhirnya itu 13, jadi 13 hari. Kemudian ada aktivitas G, presiding activity-nya juga E, durasinya 35 hari. Kemudian ada aktivitas H, presiding activity-nya itu F, kemudian durasinya 30 hari. Kemudian ada aktivitas I, presiding activity-nya juga F, durasinya 23 hari. Aktivitas J itu presiding activity-nya H, I dengan G. Kemudian durasinya 20 hari. Kemudian ini ada diagram PRSPM. Pertama itu dimulai dari A-nya itu harinya jadi 12. Jadi karena A ini tidak ada presiding activity-nya, jadi dimulai dari 0. Kemudian lanjutkan ke B. Karena A12 dilanjut 12, awalnya B12. Karena B presiding activity-nya harinya 8. Kemudian 12 tambah 8 jadi 20. Kemudian 20 pindah ke sini awalan yang D. Presiding activity D itu kan B, jadi diambil dari B itu sendiri. Jadi 20 tambah 25, 25 ini harinya durasi tadi si D ini. Jadi hasilnya 45. Kemudian ada aktivitas C. Aktivitas C ini juga tidak ada presiding activity-nya, jadi dia mulai dari 0 tambah 23. Jadi harinya sini 23. 3 lanjut ke sini. Kemudian untuk E ini dia tuh presiding activity-nya kan D dengan C ya. Jadi diambil antara D dengan C ini diambil yang paling besar antara 45 dengan 23. Jadi diambil 45. Harinya tadi kan 8. Jadi 45 tambah 8 sama dengan itu 53. Kemudian untuk F itu presiding activity-nya kan E. Jadi harinya tadi 13. Jadi 53 tambah 13 itu 66. Kemudian untuk F itu sendiri ada dua presiding activity itu, ada H dengan untuk E tadi ada 2, F dengan G. Jadi G juga 53, harinya tadi 35, jadi 88. Untuk F itu ada 2, ada H dengan I. Kalau H 66 tambah 30 harinya tambah jadi 96. Kemudian ada untuk I, harinya tadi kan 23, jadi 66 tambah 23 jadi 88. Kemudian untuk terakhir J, diambil antara HI dengan G ini diambil yang paling besar, jadi 96. Harinya tadi 20, 96 tambah 20 jadi 116. Untuk mencari tadi itu forward, kalau untuk cari yang ke belakangnya, ini 116 tetap, 96 juga tetap. Jadi turun 96 ke HI dengan J. 96 dikurang dengan masing-masing harinya. Jadi 96 kurang 30 untuk H ini jadi 66, 96 untuk I 96 kurang 23 jadi 73, kemudian untuk G 96 kurang 35 jadi 61. Dan dilanjutkan untuk F itu kan presiding activity-nya H dengan I, jadi antara H dengan I ini dipilih yang mana yang paling kecil tadi, 66. Jadi 66 itu ke F. 66 kurang 13 untuk F jadi 53. Kemudian untuk E diambil antara F dengan G, yang paling kecil jadi 53. 53 kurang 8 jadi 45. Kemudian
E ini kan percentage activity-nya C dengan D, jadi turun ke C dengan D. Untuk C itu 45 kurang 23, jadi hasilnya tuh 22. Kemudian ada D, 45 kurang 25, jadi hasilnya 20. Dan untuk B sama juga begitu, 20 kurang 8 sama dengan 12. Untuk A juga 12 kurang 12 jadi 0. Jadi lintasan kritisnya itu A, B, kemudian D, kemudian E, F, H dengan J. Kita lanjutkan ke bahasannya. Sini ada diagram residence. Ini eh, sama tapi caranya berbeda dan hasil yang didapatkan juga sama. Jadi sama seperti yang diagram perspektif M tadi. A ini A tidak ada presiden aktivitasnya kan tidak ada. Jadi tidak ada di sini. Harinya tadi 12. Lanjut ke sini. Kemudian untuk aktivitas B ini kan presiden presiden aktivitinya A. Jadi diambil harinya tadi 12 tambah 8. 8 ini durasi aktivitas B. 12 tambah 8 jadi 20. Kemudian ada aktivitas D. Aktivitas D ini presiden aktivitinya itu kan aktivitas B ya. Jadi 20 tambah 25. 25 ini durasi aktivitas D. Kemudian ada aktivitas C. Aktivitas C ini presiden aktivitasnya itu nggak ada. Jadi langsung aja 23. Kemudian ada aktivitas E. 23 ini di aktivitas C ini durasinya ya. Kemudian ada aktivitas E. Aktivitas E ini terdiri dari presiden aktivitinya itu C dengan D. Jadi yang diambil itu yang paling besar. Kalau C itu 23, D itu 45. Jadi diambil 45. 45 tambah 8. 8 ini sama seperti kita sebelumnya. 8 ini 40 durasi aktivitas E. Dan jadi 53. Kemudian ada aktivitas F dengan G. Itu presiden activity-nya E. Kalau F ini kan 53 yang dari E tadi ditambah 13. 13 ini durasi aktivitas F jadinya 66. Kemudian ada G. G ini sama seperti tadi 53 yang dari E ditambah 35 hari durasi aktivitas G hasilnya 88. Dan ada aktivitas H dengan I ini itu presiden activity-nya F. Di 66 dari aktivitas F tadi ditambah 30 durasi aktivitas H jadi 96. Dan ada aktivitas I juga 66 dari aktivitas F ditambah 23, ini durasi aktivitas I jadinya 89. Kalau untuk J ini di J kan sama seperti sebelumnya, dia presiden activity-nya ada H, I dengan G. Di antara tiga ini diambil yang paling besar. Kalau H 96, I 89 dan G 88. Jadi aktivitas yang paling banyak itu H 96. Jadi kita pindahkan 96 ke J. Karena J ini durasinya 20, jadi 96 tambah 20 jadi 116. Yang itu tadi untuk forward. Sekarang yang kita akan menjelaskan yang backward. Jadi 116 ini turun, langsung 96 ini turun. 96 presiden activity dari J itu kan HI dengan G. Jadi 96 ini langsung turun kepada mereka. 96 dikurang 30. 30 ini hari durasi aktivitas H. Jadi 96 dikurang 30 jadi 66. Sama juga seperti aktivitas I, 96 kurang 23 jadi 73. Sama seperti aktivitas G, 96 kurang 35, 35 ini durasi aktivitas G jadi 61. Kemudian ada aktivitas F tadi. Ini kan presiden activity-nya itu H dengan I. Jadi antara H dengan I ini nih, dimana yang apanya paling kecil itu 66. Jadi kita ambil 66, kita pindahkan ke sini, kemudian dikurangi dengan durasi aktivitas F. 66 kurang 13 jadi 53. Kemudian ada aktivitas E, itu presiden activity-nya tadi F dengan G ya. Antara F dengan G ini diambil yang paling kecil itu 53. 53 masuk ke aktivitas E, 53 kurang 8 durasi dari aktivitas E.
jadi 45. Kemudian ada aktivitas C dengan D yang aktivitasnya itu E. Kita langsung turun. Untuk aktivitas C 45 kurang 23 jadi hasilnya 22. Kemudian ini ada untuk aktivitas D ini 45 kurang 25 jadi 20. Segitu juga dengan aktivitas B 20 kurang 8 jadi 12. Dan ada A 12 kurang 12 jadi 0. Jadi untuk mencari lintasan kritisnya itu kita lihat yang forward dan backwardnya sama, yang atas bawahnya sama. Aktivitas A nih sama nih 0, bawah 0 juga, atas sama bawahnya sama 12, yang B juga gitu, D gitu. C ini kan beda, jadi dia tidak non lintasan kritis. E juga lintasan kritis, F lintasan kritis, H lintasan kritis, J lintasan kritis, I dengan G non lintasan kritis. Jadi lintasan kritis itu lintasan yang pengerjaannya harus cepat diutamakan dilakukan gitu. Bisa kita lihat ini. Kalau aktivitas yang non kritis seperti C, G dan I ini atas bawahnya atau backward dan forwardnya itu beda. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini ada soalnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Dapat kita lihat dari dua diagram sebelumnya, diagram pers PM dan diagram precedence, itu hasilnya sama ya, hasil akhirnya. Jadi durasinya itu 116 hari. Kemudian tentukan lintasan kritis proyek tersebut. Sama juga dengan diagram pers PM dengan diagram precedence, hasilnya sama. Aktivitas A, aktivitas B, aktivitas D, aktivitas E, dan ada aktivitas M, aktivitas H, dan aktivitas J. Dan analisis apa arti lintasan kritis dan jelaskan apa manfaat yang diketahuinya jalur kritis. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, lintasan kritis itu adalah lintasan yang pengerjaannya tidak boleh ditunda atau pengerjaannya harus didahulukan. Dan jelaskan apa manfaat yang diketahuinya jalur kritis. Manfaat diketahuinya jalur kritis itu adalah membantu mulai proyek dengan lebih efektif, kemudian meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko. Mungkin yang dapat saya jelaskan dari tugas besar Prawas berjudul Project Scheduling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.